Ya, selamat malam saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta MYM, dan malam hari ini saya khusus membuka ruang tanya jawab mengenai kealahan dan kemanusiaan daripada Tuhan Yesus. Pada live-live sebelumnya, saya sering membatasi orang-orang yang mau bertanya jawab dengan saya, terutama yang dari Muslim itu saya larang karena itu ruang khusus untuk Kristen. Dan juga orang Kristen saya minta singkat, tepat, jelas ya. Dan malam hari ini pun yang mau bertanya singkat, tepat, jelas ya. Kalau dibutuhkan penjelasan yang lebih panjang ya silakan ya. Tapi kalau tidak penting ya singkat, tepat, jelas saudara. Jadi setelah ini saya akan memberi ruang bagi saudara yang masuk untuk bertanya jawab dengan saya, ataupun orang-orang yang ada di live chat ya. Silakan menulis pertanyaan yang bermutu, yang berbobot, yang to the point, yang relevan ya. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang asal buat atau sekedar memaki-maki atau menyerang. Tentu saya tidak akan tanggapi. Ya baik, sebelum saya memberi ruang bagi saudara yang mau masuk. Jadi kekristenan ini sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab, itu mempercayai Yesus yang adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Di dalam video-video sebelumnya saya sudah membahas bagian-bagian Alkitab atau teks-teks Alkitab yang menyatakan kealahan Yesus ya, baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dan juga bagaimana salah kaprah dan salah tafsir oleh saksi-saksi Yehova, oleh Erastus Sabdono ya, oleh orang-orang Unitarian dan lain sebagainya saudara. Dan karena yang biasa dipertanyakan itu adalah masalah kealahan Yesus, maka memang saya lebih banyak fokus menjelaskan kealahan Yesus. Tetapi pada saat yang sama Alkitab juga menyatakan bahwa Yesus itu manusia sungguh-sungguh ya. Jadi bukan hanya sekedar manusia manusia abal-abal ya, manusia yang bukan sungguh-sungguh manusia ya. Tapi Yesus adalah sungguh-sungguh manusia di dalam kemanusiaannya. 100% manusia, pikirannya bertumbuh, hikmatnya bertumbuh. Itu yang dikatakan dalam Injil Lukas, saudara ya. Yesus bertambah besar ya, semakin bertambah juga hikmatnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia gitu ya. Jadi secara fisik dan secara jiwa dalam kemanusiaannya Yesus bertumbuh saudara. Maka kalau ada dari orang-orang Muslim bertanya, kalau Yesus itu Allah, kenapa dia jadi bayi? Kenapa dia bertumbuh? Kenapa dia tidak maha tahu? Loh, namanya manusia kalau maha tahu bukan manusia ya. Jadi Yesus ini kan punya natur kemanusiaan 100%. Jadi dalam kemanusiaannya dia tidak maha tahu. Dalam kemanusiaannya dia bertumbuh. Fisiknya bertumbuh dari bayi perlahan-lahan menjadi besar, lalu jadi remaja, pemuda, lalu jadi orang besar, orang dewasa kan begitu. Sampai mati di atas kayu salib. Pikirannya juga bertumbuh saudara, bertambah. Hikmatnya bertambah, pikirannya bertambah ya. Jadi ini juga salah kaprah dari Erastus Sabdono ya, ketika dia mengatakan bahwa jika Yesus 100% Allah, maka sandiwara dia. Ini gimana bisa sandiwara? Iya, Yesus adalah 100% Allah dalam kealahannya, tetapi ada natur yang lain ya, yaitu natur manusia 100% yang dimiliki Tuhan Yesus. Jadi dalam natur manusianya Yesus tidak bersandiwara, dia betul-betul manusia sungguh-sungguh. Merasa lapar, merasa sedih ya. Di Taman Getsemani bahkan merasa takut ya, tapi itu bukan takut yang berdosa. Itu ketakutan yang wajar sebagai manusia. Ya, dalam segala sesuatu Yesus mengalami semua pencobaan-pencobaan yang dialami manusia. Maka salah kaprah sekali Erastus Sabdono ketika mengatakan kalau Yesus juga 100% Allah, maka sandiwara dia pura-pura menjadi manusia begitu. Enggak, pura-pura. Kecuali kalau pemahaman Erastus Sabdono itu adalah bahwa kealahan Yesus itu berubah menjadi kemanusiaannya. Sebagaimana dipahami oleh Erastus di dalam pemikiran dia tentang penjelmaan.
yang sebetulnya kita orang-orang Trinitarian itu tidak percaya seperti yang dipahami Erastus. Karena ketika Yesus berinkarnasi itu ya, dia bukan berubah menjadi manusia. Ini berulang-ulang saya tekankan. Bukan menjelma dalam pengertian berubah menjadi manusia. Artinya kealahan Yesus berubah menjadi manusia. Ini mustahil, saudara. Ini tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Ya. Ini sesuatu yang mustahil. Tapi ini salah kaprah Erastus. Saya kira juga salah kaprah orang-orang Islam yang selalu bertanya ya. Selalu bertanya tapi sesungguhnya mereka tidak menunggu jawaban atau tidak meminta jawaban, hanya mau menyerang saja kan iman Kristen. Nah, saudara-saudara, waktu kita berkata Yesus itu menjadi manusia, itu artinya dia mengambil natur manusia. Jadi dia ketambahan natur manusia. Sehingga naturnya ada dua. Manusia 100% dalam kemanusiaannya, Allah 100% dalam kealahannya. Nah, dalam kemanusiaannya ketika dia dicobai, ketika dia menderita, ketika dia mengajar, ketika dia berjalan-jalan di atas bumi, ketika orang-orang Yahudi itu berdebat dengan dia, betul-betul manusia, dan dia mengalami itu sebagai manusia dalam kemanusiaannya. Jadi tidak ada pura-pura atau bersandiwara di situ. Nah, ini sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Islam yang salah kaprah ya. Kalau Yesus itu Allah, Tuhan, kenapa bisa mati? Yang mati kemanusiaannya, bukan kealahannya. Ya, natur manusia Yesus yang mati tergantung terkutuk di atas kayu salib untuk membereskan dosa-dosa manusia, saudara ya. Jadi itu ya, ini ada yang masuk, harap bersabar sedikit ya. Saya selesaikan dulu ini ya, biar ada dasar untuk bertanya ya. Jadi saudara, jelas Erastus Sabdono itu salah kaprah ya. Kalau ada pengikut atau pembela Erastus, ini ruang untuk Anda, silakan masuk nanti ya. Juga kalau ada orang Muslim yang mau bertanya jawab dengan saya, ini ruang untuk Anda juga, silakan masuk. Kalau ada orang-orang Kristen yang masih belum jelas tentang doktrin Dewi Natur Kristus, ini juga ruang untuk Anda, silakan masuk dan kita akan bertanya jawab. Ya, ya baik saudara, jadi ada satu pribadi Logos. Punya berapa natur? Dua natur. Dua natur ini bercampur tidak? Tidak. Dua natur ini kemudian membentuk natur ketiga ya. Artinya natur percampuran antara Allah dan manusia? Tidak juga. Kedua natur ini tetap mempertahankan identitas masing-masing. Tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Itu yang dikatakan dalam Konsili Kalsedon dan itu betul-betul biblikal. Nah, kalau Erastus Sabdono membaca Alkitab dan menafsir secara berbeda, yaitu penafsiran dia, hanya dia seorang ya. Tapi dalam sejarah gereja, pengajar-pengajar yang cinta Tuhan, yang cinta Alkitab, paham bahasa Yunani, paham bahasa Ibrani, paham bahasa Aram ya. Semua ahli-ahli biblika, semua ahli-ahli dogmatika sepanjang sejarah gereja, bahkan mulai dari para rasul yang menulis kitab Perjanjian Baru dan orang-orang yang di bawah pengaruh atau wibawa para rasul seperti Markus, seperti Lukas yang menulis Injil Lukas dan Injil Markus, ya, seperti Yakobus saudara Tuhan Yesus yang menulis surat Yakobus, atau seperti Yudas saudara Tuhan Yesus yang menulis surat Yudas, semuanya mereka memahami bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya Allah, Logos Allah yang sudah datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia. Dan pada zaman Yohanes, saudara, itu ada, karena pengaruh filsafat Yunani, ya, itu ada paham yang disebut sebagai doketisme. Doketisme memahami bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang ke dalam dunia, tetapi tidak sungguh-sungguh mengambil natur manusia. Jadi kemanusiaan Yesus menurut paham doketisme ini, ya, itu hanya kelihatannya saja manusia. Dan ini ada pengaruh filsafat Plato di sana, Platonik, ya. Karena Plato membedakan antara dunia ide dengan dunia yang di sini. Menurut Plato, dunia yang di sini yang kelihatan ini dunia bayangan, dunia yang lebih rendah, dunia yang banyak cacatnya, dunia yang rusak. Sedangkan dunia ide adalah dunia yang sempurna. Dan ya, tidak mungkin ya, itu kalau saya kaitkan dengan pemahaman doketisme tadi yang mempunyai pengaruh filsafat Yunani, terutama Plato, tidak mungkin Allah yang suci, yang rohani, itu mengambil natur manusia. Karena manusia itu, naturnya ya, tubuhnya itu
itu rusak, itu berdosa kan begitu. Jadi kemanusiaan Yesus itu hanyalah kelihatannya begitu saja, manusia. Maka Rasul Yohanes melawan itu. Dalam surat-suratnya itu dia berkata apa? Barang siapa yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus telah datang dan sungguh-sungguh menjadi manusia, maka dialah antikristus. Itu yang dikatakan Rasul Yohanes dalam surat-suratnya. Ini mengasumsikan apa? Atau mempresaposisikan apa? Mempresaposisikan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Dan yang dipahami doketisme, ajaran sesat zaman Yohanes itu, mengatakan kemanusiaan Yesus hanya kelihatannya saja, semu saja, bayangan saja. Bukan sungguh-sungguh manusia. Ini yang dilawan Rasul Yohanes. Dan ini mempresaposisikan kealahan Yesus. Kalau Anda mau meneliti Alkitab secara biblika dan meneliti latar belakang konteks bagaimana surat-surat para rasul itu ditulis, saudara, Anda akan paham ini ya. Saya tidak tahu apa Erastus Sabdono meneliti semua itu ya, saudara ya. Jadi, Yesus 100% Allah, 100% manusia. Jadi dua natur yang berbeda, tapi bersatu dalam satu pribadi Logos. Yesus itu pribadi Logos, pribadi Allah kedua Tritunggal ya, pribadi kedua Allah Tritunggal. Ya. 100% manusia, 100% Allah ya. Kedua natur ini tidak bercampur, tidak berubah ya, tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tapi tetap mempertahankan identitas masing-masing. Ya. Ya, seperti itu ya saudara ya. Nah, sekarang saya terima orang yang mau masuk, ini ada yang mau masuk, silakan ya. Tapi singkat, tepat, jelas ya. Sebentar. Ya. Ya, silakan. Oh, sebentar, maafkan. Sebentar ya, sabar. Jangan bicara dulu. Percuma, saya tidak bisa dengar suara Anda kalau Anda bicara. Saya sambung dulu ini audionya. Ya, silakan sekarang. Sasuke. Anda ini orang Jepang apa ya? Kok Sasuke? Suzuki apa Sasuke? Silakan. Sasuke. Ya, saya kasih waktu ya. Kalau enggak, saya terima orang lain loh ya. Silakan Sasuke. Anda mau masuk, mungkin ngantri tadi ya. Anda mungkin masih ke belakang. Ini saya keluarkan aja Sasuke ya. Ini nggak ada suaranya, buang-buang waktu saudara. Saya keluarkan dulu. Loh, ini sama ya. Saya coba terima lagi. Ini Sasuke juga ini. Ya, silakan Sasuke. Anda Muslim apa? Anda Muslim apa Kristen? Trinitas saya Pak, GPIB. Oh ya, silakan. Singkat, tepat, jelas ya. Iya. Agak susah kita menggunakan istilah 100% manusia ini, tapi saya nggak bicara atas nama gereja Pak ya, pandangan saya ya. Menggunakan istilah 100% manusia, 100% ilahi. Bagaimana kalau kita menggunakan istilah manusia ilahi atau Allah dalam rupa manusia? Mungkin itu apa dampaknya kalau kita buat istilah manusia ilahi? Atau kita pakai istilah saya sudah paham Pak. Sudah paham maksud Anda. Kalau Anda menyebut manusia ilahi, itu ajaran sesat Unitarian. Iya, ajaran sesat gitu Unitarian. Ya? Sebentar dulu Pak, biar saya jelaskan ya. Saya jelaskan dulu. Ya. Jadi itu ajaran sesat Unitarian atau ajaran sesat teologi liberal juga. Manusia ilahi. Dan ini mirip dengan ajaran Erastus Sabdono. Jadi manusia ilahi itu. Iya. Itu yang saya pikirkan tadi. Jangan-jangan nanti kayak sama lagi dengan Pak Erastus. Iya, betul. Iya, sama. Jadi gini, saya jelaskan dulu ya, biar tuntas ya. Saya jelaskan dulu. Jadi yang manusia ilahi itu kita. Kita ini orang berdosa, kemudian karena anugerah Tuhan kita dipanggil ya. Kita dilahirkan kembali, diperdengarkan firman, timbul iman, dan melalui iman kita dibenarkan. Kemudian setelah kita dibenarkan oleh kebenaran Kristus yang sudah menebus kita, maka kemudian sekarang kita masuk ke dalam proses yang namanya pengudusan. Pengudusan terus-menerus secara bertahap, setiap hari kita dipimpin Tuhan. Nah, dalam proses inilah kita kemudian disebut sebagai manusia Allah atau manusia-manusia Allah. Ya, manusia yang meniru Kristus.
manusia yang meniru, yang menjadi imitator daripada Kristus. Perlahan-lahan seperti itu. Nah, itu cocok untuk kita, Pak. Kalau manusia ilahi atau manusia Allah, ya cocok untuk kita. Tapi kalau untuk Yesus, tidak cocok. Karena Yesus itu, kemanusiaannya itu ada pada saat inkarnasi. Sebelum inkarnasi, Yesus tidak ada kemanusiaannya. Maka yang tepat untuk Yesus itu ada istilahnya, dia adalah Allah manusia. Jadi lebih dahulu Allah dulu, Pak. Jangan manusia lebih dahulu. Nanti kacau kalau manusia lebih dahulu. Jadi Allah manusia atau Allah dan manusia. Nah, kealahan Yesus kan 100%. Dia adalah firman Allah yang mempunyai substansi Allah 100%. Rasul Yohanes kan jelas mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu mempunyai substansi 100% Allah. Sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus. Ketiganya tidak bisa dipisah, satu substansi yang sama, ya. Lalu kemudian setelah Tuhan Yesus itu mengambil natur manusia pada saat inkarnasi, kemanusiaan yang diambil itu pada saat inkarnasi betul-betul 100%. Artinya ada tubuhnya, ada jiwanya. Ya, ada tubuhnya, ada jiwanya, ada pikiran dan kehendaknya sebagai manusia, juga ada emosinya sebagai manusia. Itu sebab kalau Bapak membaca di dalam Alkitab, ya, di tempat-tempat tertentu Yesus menangis, ya, karena dia sedih. Misalnya dalam konteks waktu Lazarus dibangkitkan, ya. Kemudian juga di Taman Getsemani dikatakan Yesus merasa takut di sana dan makin serius berdoa, ya. Lalu kemudian juga waktu Yesus mati, dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini nyawa apa maksudnya? Ini nyawa kemanusiaan Yesus. Kalau Yesus sebagai Allah, memang sudah satu dengan Bapa, maksudnya sudah satu hakikat, satu substansi dengan Bapa, nggak bisa dipisah. Nggak perlu menyerahkan diri kepada Bapa. Sama-sama kekalnya, sama-sama maha hadirnya, sama-sama ya sama maha kuasanya segala sesuatu. Tetapi karena Yesus dalam kemanusiaannya sempurna, maka dia mempunyai jiwa manusia, mempunyai nyawa manusia. Maka waktu dia mati dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, nyawa Yesus inilah yang diserahkan kepada Bapa pada saat mati di atas kayu salib. Nanti kembali ke tubuhnya yang terbaring di kubur 3 hari kemudian. Hari Minggu pagi-pagi dia bangkit. Utuh kemanusiaannya itu bangkit. Tubuh dan jiwanya bersatu kembali, dan kemudian menampakkan diri 40 hari dan seterusnya naik ke surga dan mengutus Roh Kudus bersama-sama dengan Bapa. Ya, begitu ya. Jadi Pak, begini. Jadi kalau kita menggunakan istilah 100% manusia, 100% ilahi gitu kan, itu saya kira akan sulit untuk dipahami dari pihak yang beragama lain, dalam hal ini Muslim. Jadi kita harus, karena 100% itu tuh hanya maksimum kan 100%, nggak mungkin lebih. Jadi mungkin kita bisa membiasakan satu pola kata yang baru, seperti Bapak katakan tadi, Allah manusia. Nah, kalau kita mau buat manusia ilahi nanti mungkin jadi lain, oke lah. Tapi perlu kita menggantikan istilah 100% tadi, karena itu akan sulit dipahami. Tidak, Pak, tidak. Justru nanti kalau itu tidak ada, dianggap setengah Allah nanti. Seperti Erastus lagi, nanti Yesus Allah lebih rendah gitu. Ya, Allah minor, ini kan kacau, Pak. Atau kemudian nanti kalau tidak disebut 100% manusia, dianggap seperti doketisme yang saya jelaskan tadi di awal, yang mengatakan kemanusiaan Yesus itu hanya kelihatannya saja, tapi tidak sungguh-sungguh. Wah, ini kan bahaya, Pak. Istilah 100% itu berarti sepenuhnya, sempurna itu maksudnya, ya. Jadi Yesus itu memang Allah yang sempurna dalam kealahannya dan manusia yang sempurna dalam kemanusiaannya. Tetapi Yesus itu hanya satu pribadi saja. Itulah pribadi firman, Sang Logos yang dikatakan Yohanes. Seperti itu. Kemanusiaan Yesus itu tidak membentuk pribadi sendiri. Tapi kemanusiaan Yesus langsung otomatis itu mengambil bagian dalam pribadi Sang Logos tadi. Sehingga Yesus hanya ada satu pribadi saja. Tapi naturnya ada dua, Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Nah, istilah sepenuhnya itu sama dengan 100%. Jadi memang harus jelas, Pak, harus clear. Nah, kenapa Muslim ini? Begini, saya jelaskan sekarang. Ini kalau ada orang Muslim mau masuk, silakan ya, sepersilakan ya. Memang ini ruang untuk semuanya ya, Kristen, Muslim, pengikut Erastus, silakan ya.
untuk bertanya jawab dengan saya. Jadi gini, kenapa saudara-saudara Muslim itu sangat-sangat sulit memahami? Ada beberapa faktor, tetapi yang saya mau sampaikan di sini mungkin hanya dua saja yang paling fundamental. Yang pertama-tama itu mereka memandang Yesus Kristus itu dari perspektif mereka. Nah, kalau memandang Yesus dari perspektif mereka, membaca Alkitab dari perspektif mereka, ya semua pasti kesimpulannya selalu sama, Pak. Saya kasih satu contoh sekarang, Bapak ya. Ya, Anda, Bapak siapa namanya ini tadi? Ya, itu di Sasuke ya di situ ya. Ya, katakanlah Pak Sasuke ini ya. Kenal saya misalnya, Pak ya. Anda mengenal saya. Lalu kemudian dalam relasi kita, Anda melihat sesuatu yang Anda anggap saya ini bukan orang baik, begitu ya. Seperti itu dalam relasi kita. Jadi itu ada di kepala Bapak. Saya ini bukan orang baik. Nah, kemanapun Bapak ketemu saya nanti, perspektif yang mengatakan saya bukan orang baik, itu MYM ini bukan orang baik, itu selalu ada di kepala Bapak. Dan itu nanti akan menyetir tafsiran Bapak terhadap apapun yang saya lakukan. Walaupun yang saya lakukan baik, tapi karena di kepala Bapak ini sudah ada pikiran bahwa MYM itu tidak baik, pasti nanti ujung-ujungnya kesimpulannya MYM tidak baik, Pak. Nah, ini problem filosofis yang harus disingkirkan dulu sebelum orang-orang Islam itu mau memahami Yesus. Jadi begini, di dalam worldview mereka, bahkan presuposisi mereka atau asumsi mereka paling mendasar, Yesus itu adalah anak Miriam yang lahir di bawah pohon korma, dan dia hanyalah nabi, tidak lebih dari itu. Ini yang ada di kepala mereka, Pak. Dia hanyalah manusia, tidak lebih, tidak kurang. Nah, ketika mereka membaca Alkitab, worldview ini tadi atau perspektif ini tadi itu menguasai pikiran mereka. Jadi, apapun yang disaksikan Alkitab mengenai kealahan Yesus, seperti baca Injil Yohanes, pada mulanya firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan seterusnya, tetap saja tidak akan bisa membereskan worldview mereka yang memang sudah tertanam Yesus hanyalah nabi. Lalu nanti mereka memberi penafsiran lain. Yang dimaksud firman ini perkataan Allah. Ini bukan Yesus loh. Nah, Erasmus pun sama kan? Ketika membaca Yohanes 1 ayat 1, akhirnya dia menafsirkan apa? Yesus bukan Logos. Logos ini metonim dari Bapa, julukan dari Bapa. Jadi bukan Logos ini yang menjelma jadi Yesus begitu. Nah, itu Erastus. Karena di kepala Erastus ini sudah tertanam bahwa Yesus hanyalah manusia sempurna yang dihuni oleh Yahweh, dalam hal ini maksud dia Bapa, yang kemudian sukses menjadi juru selamat. Jadi sementara worldview ini belum dibereskan dari pikiran seseorang, akan sulit memahami. Akan sangat sulit untuk memahami bahwa Yesus 100% Allah, 100% manusia. Itu pertama, Pak. Kedua, sekarang hanya iman Kristen sebetulnya yang, kalau saya boleh bilang, yang sifatnya betul-betul teosentris. Tetapi banyak juga pihak Kristen tertentu, aliran-aliran, dan banyak aliran-aliran tertentu yang ternyata tidak teosentris juga dalam teologi mereka. Nah, kalau khusus dalam perspektif reform, Pak, kita percaya bahwa kita ini menjadi milik Kristus, percaya kepada Dia, itu karena Roh Kudus bekerja, dan itu anugerah Allah. Tanpa Roh Kudus bekerja dalam hati saya, tidak mungkin saya percaya Tuhan Yesus. Dan ini benar, karena manusia sudah rusak total dalam dosa. Tidak ada yang mencari Allah. Adam di Taman Eden itu, waktu jatuh dalam dosa, Tuhan datang cari. Tapi mereka melarikan diri, menyembunyikan diri. Ya, Tuhan yang cari, itulah natur manusia berdosa. Tidak ada yang mencari Allah. Itu sebabnya dalam kitab Mazmur pasal 14, pasal 53, yang dikutip oleh Roma pasal 10, mengatakan, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua telah menyeleweng, semua telah bejat. Jadi tidak ada yang mencari Tuhan, kecuali Tuhan yang mencari manusia yang beranugerah, Roh Kudus bekerja dalam hati kita, kemudian memimpin kita kepada kelahiran baru, memperdengarkan firman, lalu kita timbul imannya kepada Kristus. Nah, maka dari aspek yang kedua ini, ketika orang seperti saya berapologetika, menjelaskan tentang Kristus,
kalau Roh Kudus belum mau bekerja, sulit Pak memberikan pemahaman. Demikian juga dari Pak Erastus, menurut saya. Ya, kita memberikan pemahaman mengenai kealahan Yesus pun sampai mulut saya berbusa misalnya. Kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hati Pak Erastus, dia tidak akan mau menerima dan dia akan pasti menolak. Ya, tentu saja Pak Erastus di sisi lain dia mengatakan saya yang punya Roh Kudus, kalian tidak punya, begitu ya, silakan saja ya. Itu kan hak dia ya. Ya itu Pak. Jadi ya, menarik, begini, Pak, ya. maka gini, saya simpulkan dulu Pak, saya simpulkan dulu. Jadi gini sebetulnya. Tugas apologetika ini adalah satu paket Pak. Jadi ada paket yang memberikan pembelaan iman terhadap pertanyaan orang-orang luar, misalnya orang-orang Muslim, atau mungkin dari pihak lain termasuk dari ateisme, dari orang-orang ateis ya. Itu pertama. Kedua, mempunyai sisi ke dalam juga, memberikan pengajaran pemahaman iman kepada orang-orang Kristen sendiri, karena tidak semua orang Kristen itu memahami firman Tuhan dengan benar ya. Itu kedua. Aspek yang ketiga, semuanya itu bergantung kepada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja dengan anugerahnya, maka orang-orang luar yang mendengar mereka bisa memahami Yesus, dan kalau Roh Kudus menuntun mereka, mereka akan dibawa untuk menjadi percaya. Ya, demikian juga dengan orang-orang yang di dalam, orang-orang Kristen. Roh Kudus bekerja akan membukakan pikiran mereka, lalu mereka memahami Trinitas, memahami Yesus Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya, dan lain sebagainya. Ya, satu kali lagi Pak ya, saya terima orang lain setelah ini. Silakan. Iya, jadi menarik Pak ya. Jadi saya setuju dalam hal Roh Kudus itu. Saya ingat di Yesaya berapa itu dikatakan ketika Roh Allah turun, maka padang gurun berubah menjadi hutan, jadi kebun buah-buahan dan seterusnya. Jadi Roh Kudus hanyalah yang bisa mengubah suatu keadaan. Itu saya setuju. Nah, satu hal yang menarik tadi Bapak katakan bahwa Yesus juga memiliki jiwa, memiliki nyawa tadi ya. Setahu saya begini Pak, dalam tubuh kita ini kan ada roh, jiwa, dan daging ya Pak ya. Nah, yang saya pahami, dari tubuh kita yang berdosa ini masih ada yang suci, masih ada yang kudus. Satu-satunya yang suci dan kudus itu adalah nyawa. Nyawa itu dalam pemahaman saya itulah roh yang diciptakan atau yang dihembuskan Tuhan ke dalam diri kita. Itulah yang suci, dan itu yang akan kembali lagi kepada Allah tanpa syarat apapun. Sedangkan darah dan daging itu dia akan kembali ke tanah tanpa syarat apapun. Sedangkan jiwa itu, dia itu bukanlah dari surga, tapi dia adalah produk dari tanah. Artinya ketika tanah itu hidup, maka tanah itu memiliki jiwa. Jadi nanti di akhir zaman jiwa itu yang akan dibangkitkan dan akan dihakimi apakah dia akan diberikan tubuh yang baru atau tidak. Nah, terkait soal itu, bagaimana Bapak menjelaskan jiwa, nyawa, dan darah daging Tuhan Yesus? Ya, jadi pertama-tama gini Pak, Bapak dari GPIB dan GPIB itu dulunya latar belakangnya. Tidak mengatasnamakan GPIB Pak, jangan Pak, nanti salah pengertian orang Pak. Saya tidak. Bukan itu, maksud saya bukan itu. Bapak dengar aja penjelasan saya. Jadi bukan menjadikan Bapak wakil GPIB, bukan. Jadi gini, kan gereja asal Bapak dari GPIB, dan saya hanya mau beritahu Bapak bahwa GPIB itu dulunya itu adalah gereja Calvinis. Ya, memang sekarang itu tidak ketat mengajarkan itu dan sudah sangat longgar ya. Kalau masih mengajarkan hal doktrin atau teologis sama seperti dulunya, ya tidak berbeda dengan posisi saya, ya sama sekali tidak berbeda. Dan di dalam teologi reform itu Pak, itu kita mau ikut Alkitab saja. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ya. Jadi itu tidak ada Pak ayatnya. Iya, tapi Paulus ayatnya, Pak. Iya, tapi Paulus tidak sedang berbicara elemen tubuh manusia, ya itu ya. Ya ada itu di Tesalonika, tapi Paulus di sana hanya mau menyampaikan bahwa kalau kita memberi hidup kita untuk Tuhan itu sepenuhnya itu. Jadi tidak sedang mengajarkan elemen-elemen tubuh manusia. Kalau Bapak memaksakan ayat itu mengajarkan, tapi ini kita sebentar dulu Pak ya, ini kita tidak boleh lama-lama ini karena topiknya ini bukan itu ya, tapi saya akan tetap memberi penjelasan. Jadi kalau Bapak memaksakan itu adalah
diri manusia, pembagian Paulus mengenai elemen manusia, maka nanti Bapak akan kesulitan kalau masuk di surat Ibrani ya. Ibrani pasal 4, saya coba buka ya. Iya Pak. Ibrani pasal yang keempat ya. Sebentar saya buka dulu Pak. Ini karena itu bukan topik kita sebetulnya, tapi Bapak menanyakan, jadi apa boleh buat saya akan membukanya. Sebentar ya, sebentar. Iya Pak, iya. Saya cari dulu ya. Firman Allah itu lebih kuat. Ya, sebentar. Ya, Ibrani 4 ayat yang ke-12 ya. Nah, di situ dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Nah, di situ ada jiwa dan roh, Pak ya. Ya. Sendi-sendi dan sumsum. Di situ ada sendi-sendi dan sumsum, ya. Lalu selanjutnya dikatakan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Kelihatannya di awal kalau Bapak membedakan jiwa dan roh di sana sebagai berbeda, ya memang, oh ini kan dibedakan di sini. Nah, kita lanjut. Sendi-sendi dan sumsum. Nah, sendi-sendi dan sumsum ini berbeda memang, tetapi sebetulnya satu paket di dalamnya itu. Sendi-sendi, sumsum. Ya, sumsum itu kan ada di sendi-sendi ya, begitu ya. Ya, termasuk nanti di apa namanya di tulang-tulang ya, begitu ya. Lalu kemudian ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Semakin Paulus menambahkan di sana itu kata-kata untuk memperjelas apa yang dia maksud, semakin kabur sekarang perbedaannya. Dikatakan yang terakhir, ia sanggup membedakan pertimbangan, perhatikan pertimbangan ya, dan pikiran hati kita. Ini pertimbangan kan pikiran kan, menimbang-nimbang. Tentu dengan pikiran, juga melibatkan hati nurani. Pikiran, pertimbangan. Ini bagaimana bisa dibedakan pertimbangan dan pikiran? Nah, begitu maka Paulus di sini tidak sedang, penulis Ibrani ya, bukan Paulus. Penulis Ibrani di sini tidak sedang mengajarkan mengenai elemen-elemen manusia. Dia hanya mau menyampaikan bahwa firman Allah itu sangat tajam. Saking tajamnya bisa membedakan hal-hal yang tidak bisa dibedakan. Itu intinya di situ ya. Ya, mari saya membuka satu bagian Alkitab yang jelas sekarang ya, untuk Bapak pahami. Dan kalau mau melihat elemen manusia sebetulnya, nah ini dasarnya. Ini dasarnya ya. Saya membaca Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7 ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Perhatikan, membentuk manusia dari debu tanah. Ini bicara pembentukan manusia, Pak, penciptaan manusia. Membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Hanya ada dua di sana, Pak. Pertama, membentuk dari debu tanah. Kedua, memberikan atau menghembuskan nafas hidup. Jadi ada debu tanah yang menjadi tubuh, ada nafas hidup, itulah jiwa atau rohnya. Jadi jiwa atau roh itu adalah dua hal yang sama ya. Cuman peristilahannya saja nanti. Kalau jiwa misalnya penekanannya seperti apa yang terekspresi keluar, kalau roh itu penekanannya seperti apa yang mengarah ke atas secara spiritual. Cuma itu, Pak. Cuma itu. Nah, masih ada bagian-bagian. Sebentar dulu, Pak. Iya. Masih ada bagian-bagian Alkitab yang saya bisa tunjukkan yang memang membicarakan bahwa manusia itu adalah mempunyai dua elemen, ya, tubuh dan jiwa atau tubuh dan roh itu sama, ya. Tetapi saya mau menggunakan argumentasi dari pengalaman hidup kita ya. Kalau Bapak memperhatikan sungguh-sungguh, tidak ada sebetulnya manusia itu yang sadar dia ada 3 bagian, itu enggak ada. Saya selalu sadar bahwa saya punya tubuh, saya ada jiwa. Jiwa saya itu ya pikiran,
ada aspek sosialnya, ada aspek rohaninya, ada emosinya, ada aspek kehendaknya, ada aspek moralnya untuk memikir-mikirkan mana baik, mana jahat. Itu semua, itu jiwa semua, atau itu boleh dikatakan roh semua, Pak. Istilah roh itu untuk menunjukkan bahwa dia tidak kelihatan. Ini adalah substansi yang tidak kelihatan atau elemen yang tidak kelihatan. Sedangkan istilah tubuh itu untuk menyatakan materinya, materialnya. Ya, seperti itu, Pak. Jadi, tidak ada manusia yang pernah sadar itu dirinya ada 3 bagian. Ini tubuhku. Bisa tanggapin, Pak? 2 menit, Kalau Pak. yang ini jiwaku, sebentar dulu, Pak. Ini jiwaku, kemudian ini rohku. Itu tidak ada itu. Ya, satu kali aja, Pak. Ya, ini karena soalnya sudah melenceng ini dari topik semula ini. Ya, silakan. Iya. Pak, ini jadi topik menarik, Pak. Saya berharap Bapak bersama saya bersedia kita mendiskusikan pada satu sesi khusus. Karena dari sudut pandang Bapak, berarti manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan roh atau jiwa. Jadi roh dan jiwa itu satu pengertian. Berarti ada 2 komponen. Dalam keyakinan saya yang apa yang saya pahami dan banyak orang memahami bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Nah, kapan kita ada waktu untuk mendiskusikan ini, Pak? Ini baik. Saya terkejut dengan hasil ini. Gini aja, Pak. Gini aja. Nanti Bapak kontak nomor admin GKKR ya yang ada di deskripsi video ini. Nanti Bapak perkenalkan diri. Ada itu, Pak. Iya. Bukan nomor saya itu. Ada banyak orang salah kaprah. Mereka kira sedang berdiskusi dengan saya. Admin tidak akan layani. Ya, tidak akan dilayani ya. Jadi gini, Bapak ketik-ketik saja di sana, nanti perkenalkan diri. Saya mau diskusi dengan Pak MEM masalah manusia, elemen-elemen manusia. Nanti saya akan respons nanti gitu. Ya, gitu aja, Pak. Biar ini ya. Apakah sebentar, Pak. Apakah Trinitas punya pandangan 2 elemen seperti itu? Atau ada Trinitas yang punya pandangan 3 elemen? Bagaimana itu, Pak? Itu elemen-elemen manusia bukan ilustrasi atau analogi untuk Trinitas. Tidak ada satupun dari ciptaan yang boleh menganalogikan Trinitas. Kenapa, Pak? Manusia atau ciptaan, sebentar dulu. Manusia atau ciptaan itu terbatas. Yang terbatas tidak mungkin bisa mengilustrasikan atau menggambarkan yang tidak terbatas. Itu prinsip paling penting kalau belajar teologi. Nah, kalau sampai dipaksakan nanti, sama seperti manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Ini sama Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini sudah salah. Bukan itu maksud saya. Maksud saya, apakah gereja-gereja yang berpandangan memahami Trinitas punya pemikiran bahwa tubuh itu hanya 2 elemen, atau gereja yang meyakini Trinitas juga ada punya pandangan tubuh terdiri dari 3 elemen? Itu tadi saya tanya. Bisa Bapak jelaskan? Ya, betul. Pak? Ya, saya jawab satu kali lagi, Pak. Ini biar orang lain masuk ya. Ya, saya respon satu kali lagi. Nanti Bapak keluar aja. Nanti silakan kontak, Pak ya, kontak nomornya ya, kalau mau bahas lebih dalam. Jadi gini, Bapak kan bicara dari opini umum ini, Pak. Opini umum sesuai dengan konteks Bapak tadi ya. Jadi Bapak ini bicara bahwa pandangan tubuh, jiwa, dan roh itu adalah yang umum menurut Bapak dalam konteks Bapak. Sebetulnya kalau Bapak betul-betul meneliti dan membaca, itu pandangan tubuh, jiwa, roh itu pandangan minor, itu tidak mayor itu, Pak. Sekarang saya mau buktikan. Islam sendiri misalnya, Muslim, Islam ya. Ini kita bicara yang di luar Kristen dulu. Islam sendiri tidak pernah memahami tubuh, jiwa, dan roh. Mereka hanya memahami tubuh dan roh. Ya, roh itu jiwa sama. Ya, itu Islam ya. Di dalam dunia orang-orang Yahudi, terutama karena mereka sama dengan orang Kristen menggunakan Tanak ya, perjanjian lama itu, di sana juga mereka tidak pernah memahami tubuh, jiwa, roh, Pak. Hanya tubuh dan jiwa. Nah, istilah nefes untuk jiwa dan ruah untuk roh itu digunakan silih berganti itu dalam perjanjian lama itu. Itu artinya kalau silih berganti berarti sama. Nah, demikian juga dalam perjanjian baru Kristen ya. Itu istilah pneuma dan psuke. Pneuma itu roh ya. Pneuma bisa berarti angin juga ya. Itu pneuma itu artinya roh, kemudian psuke itu jiwa. Itu juga digunakan silih berganti dalam Alkitab, Pak. Ya, itu ya. Lalu di dalam dunia barat yang memahami bahwa
manusia itu tubuh, jiwa, roh itu filsafat Yunani, Pak. Bukan pembuktian secara entah secara medis atau saintifik gitu ya. Tidak pernah ada ahli-ahli ya atau saintis itu yang pernah percaya bahwa manusia tubuh, jiwa, roh. Tidak ada itu. Nah, itu asalnya Alkitab dari tidak mengarahkan ke situ, Pak. Alkitab tidak mengarahkan tubuh, roh dan jiwa. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ini makanya gini. Saya surprise ini, Pak. Nanti saya buktikan kalau begini saja, Pak. Nanti kalau diskusi saya buktikan, nanti saya buka semua ayat-ayat nanti berserta kita lihat istilah-istilah aslinya nanti bisa, enggak apa-apa. Jadi gini, saya lanjut sedikit dulu, Pak. Saya lanjut sedikit. Jadi ini itu adalah satu-satunya yang yakin tubuh, jiwa, roh itu dari filsafat Yunani, Platonis itu. Karena apa? Tadi itu dia membedakan antara dunia ide dan dunia yang kelihatan ini. Bagi filsafat Plato, ya, dunia yang kelihatan ini dunia yang cacat, najis, ya. Sedangkan dunia ide itu adalah dunia yang sempurna, tidak ada cacat di sana. Maka kalau dikatakan ya bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh, dari tubuh dan roh saja, itu tidak cocok karena butuh sesuatu elemen perantara. Soalnya roh itu kan dari dunia ide. Nah, sekarang bersatu dengan daging yang najis, yang berdosa, yang cacat. Itu tidak boleh langsung bersatu antara yang yang suci dengan yang najis. Tidak boleh langsung bersatu. Maka perlu elemen perantara yang namanya jiwa. Sehingga antara daging tubuh ini dengan roh itu tidak langsung ketemu. Ini garis besarnya, Pak. Garis besar dalam filsafat Platonis, ya. Nah, apa yang diajarkan dalam filsafat Platonis ini kemudian diulang lagi oleh satu orang teolog China yang bukan hanya teolog, pemikir dan juga penginjil, mungkin penginjil terbesar setelah John Sung, kalau saya tidak salah, ya, atau mungkin sama-sama besarnya dengan John Sung. Namanya Watchman Nee. Watchman Nee itu kemudian memaksakan penafsiran Kejadian 2 ayat 7 ini tadi dengan tafsiran begini. Padahal di sini saya sudah jelaskan tadi bahwa di situ hanya ada dua elemen di sana, ada debu tanah, lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup. Nafas hidup itulah jiwa atau roh, ya. Tapi Watchman Nee menafsirkan begini, agak ganjil dan aneh. Dia paksakan di situ. Dia berkata begini, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup, pertemuan antara debu tanah dengan nafas hidup, yaitu roh dari Tuhan, menimbulkan elemen ketiga katanya. Tidak ada di Alkitab ini. Menimbulkan elemen ketiga yang namanya jiwa katanya. Nah, nanti kalau Bapak mau diskusi dan saya, mungkin kita ulas lebih tuntas lagi itu pandangan Watchman Nee. Tapi saya kira untuk pengantar cukup di sini, Pak, ya. Kita beri ruang untuk orang lain, Pak. Oke. Ya, baik, kita Pak. Janjian, sampai Pak, di sini dulu ya. Kita janjian ya. Iya, kita janjian, Pak, ya. Oke. Makasih, Pak, ya. Makasih. Ya, terima kasih. Bapak bisa keluar sendiri ya. Iya. Ini sudah ada, ya, saya terima lagi ya. Ya, harap fokus ya untuk tema kita, yaitu kealahan dan kemanusiaan Yesus, ya. Silakan, ini Frankie. Anda Islam apa Kristen? Ya, saya Kristen, Pak. Baik, Kristen Trinitarian atau? Trinitarian, Pak. Oke, baik. Silakan, Pak. Singkat, tepat, jelas ya. Silakan. Ya, bagaimana pandangan Bapak mengenai relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus terkait perikoresis saat sang anak kan berdiam di dalam rahim Maria sebagai janin Maria. Apakah di dalam sang firman itu bagaimana penambah saat di dalam firman itu Bapa dan Roh Kudus itu berdiam? Apakah Bapa berdiam di dalam anak itu melalui Roh Kudus, atau Bapa dan Roh Kudus berdiam di dalam anak gitu, di dalam sang firman? Ya, itu pertanyaan Bapak. Ya, menyangkut perikoresis, karena ada beberapa sudah jelas. Oh ya, oke, Pak, siap.
Sudah jelas, sudah jelas. Jadi Bapak di sini dari pertanyaan Bapak ini terlihat bahwa Bapak mencampur adukan antara kealahan dan kemanusiaan Yesus, ya. Jadi gini, kealahan Yesus itu termasuk kealahan Bapa, kealahan Roh Kudus yang satu adanya, satu substansi adanya, itu tidak terbatas, ya. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa Bapa ataupun Logos, yaitu anak, ataupun Roh Kudus bisa dikurung dalam satu rahim. Atau jangan pernah berpikir juga, ya, kita sering berkata sebagai orang Kristen, Roh Kudus berdiam dalam diri saya. Roh Kudus tinggal dalam diri saya. Lalu kita kemudian berpikir bahwa Roh Kudus itu seolah-olah satu semacam dalam tanda kutip satu makhluk yang kemudian masuk ke dalam diri saya lalu tinggal. Loh, kok Roh Kudus jadi kecil kalau begitu, ya? Roh Kudus adalah Allah yang tidak terbatas. Ketika kita berkata Roh Kudus berdiam dalam diriku, itu bukan berarti Roh Kudus itu menjadi makhluk yang kecil lalu masuk ke dalam diri saya lalu tinggal. Tidak demikian. Maksudnya itu bahwa kehadiran Roh Kudus di dalam diri saya sekarang, kehadiran dari Roh Kudus yang tidak terbatas itu bersifat khusus sekarang. Tadinya sebelum saya percaya itu kehadirannya umum karena Allah Maha Hadir, Bapa Maha Hadir, Sang Logos Maha Hadir, Roh Kudus Maha Hadir. Jadi Allah itu Maha Hadir, maka Dia hadir secara umum, tetapi saya tidak mengenalnya, saya tidak merasakan kehadirannya, saya tidak merasakan bagaimana Dia memimpin hidupku, itu secara umum. Tetapi ketika kita sudah percaya, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sekarang itu menjadi spesifik, menjadi spesial. Dan kita tahu bahwa Dia bersama-sama kita walaupun tidak kelihatan. Ya itu Pak, ya. Nah, saya menggunakan ilustrasi ini untuk membawa Bapak itu memahami bahwa waktu kemanusiaan Yesus, janin Yesus itu sebagai manusia, ketika Sang Logos itu mengambil natur manusia, berada dalam rahim Maria, memang janin itu terbatas, karena itu manusia sungguh-sungguh. Tubuh dan jiwa manusia sungguh-sungguh. Tetapi Sang Logos, natur Logos, ya, atau sifat Logos sebagai Allah, itu tidak terbatas. Jadi jangan dikurung dalam rahim Maria saja, tidak bisa. Kalau Sang Logos dalam kealahannya hanya dikurung dalam rahim Maria, maka Dia bukan Allah sama sekali. Itu manusia terbatas namanya. Tapi kealahan Sang Logos itu setelah mengambil natur manusia, yaitu janin yang ada di rahim Maria, itu bersatu, ya, antara janin itu dengan Logos, sifat ilahi Sang Logos, bersatu sedemikian rupa, tidak bisa dicerai, ya. Tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Itu rumusan Konsili Chalcedon. Tetapi pada saat yang... Sebentar dulu, saya jelaskan. Ya. Tetapi pada saat yang sama, kealahan Yesus itu ada di mana-mana. Selalu bersama-sama dengan Bapa, selalu bersama-sama dengan Roh Kudus. Karena ketiganya satu adanya dan ketiganya sama-sama tidak terbatas. Jadi Allah nggak bisa dikurung dalam rahim Maria. Kealahan Yesus tidak bisa dikurung dalam rahim Maria. Nah, Anda harus paham ini dulu. Jadi yang ada di rahim Maria secara terbatas itu apanya? Itulah janin kemanusiaan Yesus atau natur manusia Yesus atau sifat manusia Yesus. Ya, itulah nanti yang kemudian bertumbuh dalam rahim, 9 bulan kemudian dilahirkan, lalu kemudian menjadi berkembang, bertambah, hikmatnya bertambah, pikirannya bertumbuh, tubuhnya bertumbuh, menjadi remaja, menjadi pemuda, kemudian umur 30 tahun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu memulai tugas-tugasnya sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Tetapi pada saat yang sama, kita walaupun natur manusia Yesus terbatas sama seperti kita, jangan pernah berpikir bahwa antara natur manusia Yesus dan natur Allahnya itu berpisah. Itu tidak pernah berpisah. Sudah bersatu sedemikian rupa,
tak bisa dipisah, tak bisa dibagi, juga kalau dicampur aduk juga nggak bisa. Masing-masing tetap mempertahankan identitasnya. Nah ini yang orang sulit pahami, sehingga karena mereka tidak paham, lalu nanti muncul pertanyaan aneh-aneh ya. Ya, muncul pertanyaan aneh-aneh. Jadi sekali lagi untuk menjawab pertanyaan Bapak, jika Bapak berpikir bahwa Sang Logos dalam kealahannya dikurung dalam rahim Maria, itu enggak itu. Enggak. Tetaplah Allah tidak terbatas. Yang ada dalam rahim Maria itu, yang terbatas itu adalah natur manusia Yesus. Tetapi pada saat yang sama, antara natur manusia dan kealahannya itu bersatu sedemikian rupa, tidak bisa dipisah. Jadi yang tidak terbatas, tetaplah tidak terbatas. Yang terbatas yaitu kemanusiaannya, tetaplah terbatas. Ya, saya tidak sedang memisahkan itu, Pak. Maksudnya, silakan. Saya tidak pernah menganggap bahwa kemanusiaan dan keilahian Yesus itu bercampur aduk. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Saya tahu Kalsedonia. Yang saya ingin tekankan, bagaimana pandangan Bapak tentang perikoresis, saling dia mendiami antara saat Sang Firman berdiam di dalam janin Maria itu, Pak. Apakah Sang Firman itu saat di dalam janin Maria itu Bapa dan Roh Kudus berdiam sekaligus di dalam Sang Firman, atau Bapa berdiam melalui Roh Kudus? Itu yang mau saya tekankan, Pak. Bukan mencampur adukan antar kemanusiaan dan keilahian gitu, Pak. Jadi gini, kalau pemahaman Bapak bahwa Bapa berdiam melalui Roh Kudus ini ada ada problem yang bertumpuk di sana. Pertama, bisa berarti bahwa Bapa tidak hadir tapi dihadir melalui Roh Kudus. Ini sebagaimana diajarkan Erastus Sabdono dulunya ya. Apa ajarannya ini masih dipertahankan atau sudah direvisi saya tidak tahu ya. Jadi sebelum saya lanjut menjawab begini. Erastus Sabdono pernah mengajarkan begini. Roh Kudus itu keluar dari Bapa tapi tetap melekat katanya. Jadi Roh Kudus keluar dari Bapa dan tetap melekat pada Bapa. Dan Roh Kuduslah ini yang hadir dalam dunia ini, sedangkan Bapa ada di sorga. Ini kacau pemahaman semacam ini. Kalau demikian berarti Bapa terbatas, dia hanya ada di sorga, tidak ada di mana-mana. Yang ada di mana-mana adalah Roh Kudus. Itu salah. Kalau Bapa adalah Allah sepenuhnya, Allah Bapa itu hadir di mana-mana. Kalau Logos itu, Firman itu adalah Allah sepenuhnya, Logos itu hadir di mana-mana. Dan ini konsisten dan apa yang diajarkan Alkitab. Ketika Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berdoa atau berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Di situ Yesus menegaskan kealahannya di sana, bahwa dia maha hadir. Demikian juga dengan Allah Roh Kudus. Pemazmur, di dalam kitab Mazmur mengatakan apa? Kemana ya Tuhan aku menjauhi rohmu? Aku pergi ke timur, di sana engkau ada. Ke barat, di sana, ini saya parafrasekan ya. Ke dunia orang mati pun di sana engkau ada. Jadi artinya Bapa maha hadir, Roh Kudus maha hadir, Sang Logos maha hadir. Dan ketiganya tidak bisa dipisah. Artinya kalau begitu apa? Di mana Logos berada, karena tidak pernah Logos tidak pernah tidak ada. Selalu ada di mana-mana. Melampaui ruang juga. Dia transenden. Melampaui ruang sekaligus mengisi seluruh ruang di alam semesta ini. Berarti di mana Logos ada, di situ Bapa ada. Di mana Bapa ada, di situ Roh Kudus ada. Nah, ketika janin kemanusiaan Yesus ada di perut Maria, janin kemanusiaan itu yang dikurung oleh apa? Oleh rahim Maria. Tapi natur kealahan Yesus yang bersatu dengan janin itu tetaplah tidak terbatas. Dan bukan natur kemanusiaan Yesus. Natur kealahan Yesus yang tidak terbatas itu tetaplah maha hadir, tidak terbatas, tidak dikurung rahim Maria, walaupun sekaligus berada dalam rahim Maria, bersatu dengan janin kemanusiaan Yesus, tetapi pada saat yang sama hadir di mana-mana. Natur kealahan Sang Logos. Nah, demikian juga dengan Bapa. Di mana ada Logos, di situ ada Bapa, di situ ada Roh Kudus. Jadi begini, kalau kita memikirkan Trinitas, Pak, jangan dikurung oleh sesuatu perspektif yang bersifat terbatas sebagaimana kalau kita memikirkan ciptaan. Ya, Anda memikirkan saya, tentu kita terbatas. Ya, saya di sini, Anda di sana. Kita hanya
berjumpa lewat Zoom, StreamYard ini begitu. Tetapi kalau Allah tidak demikian. Kalau Allah memenuhi segala sesuatu, hadir di mana-mana, transenden sekaligus imanen, maka kita tidak bisa memikirkan perpisahan antara Bapa dan Anak, perpisahan antara Roh Kudus dan Bapa. Ketiganya itu satu adanya, tapi bisa dibedakan dengan jelas. Bapa tersendiri, Anak tersendiri, Roh Kudus tersendiri, unik maksudnya. Seperti itu. Jadi ya, ini yang memang, berdiam yang berdiam di dalam Sang Firman itu Bapa dan Roh Kudus, itu jelas ya Pak ya. Nah, selanjutnya kok Bapa dan sebentar dulu. Anda. Saya sudah jelaskan tadi dengan sangat clear, Pak. Yang ada dalam rahim Maria itu natur kemanusiaan Yesus, ya. Sekaligus natur kemanusiaan Yesus itu bersatu dengan natur Allahnya, naturnya kealahan Sang Logos itu. Pribadi kedua Allah Tritunggal. Itu yang berada dalam rahim Maria. Natur kealahan Yesus itu ada, sebentar dulu saya jelaskan biar jelas ya. Natur kealahan Yesus itu ya berada dalam rahim Maria, bersatu dengan janin kemanusiaan Yesus, sekaligus berada di mana-mana, Pak. Berada di sorga, berada di mana-mana, transenden dan imanen. Nah, di mana Logos hadir, natur kealahan Yesus hadir, Bapa juga hadir di sana, Roh Kudus juga hadir di sana. Maka kalau Anda mengatakan berarti yang ada dalam rahim Maria Bapa dan Roh Kudus, lalu Logos di mana, Pak? Logos ada di mana kalau gitu? Ketiga pribadi itu hadir di mana-mana, Pak. Berarti sama-sama hadir di rahim Maria. Bapa, Anak, dan Roh Kudus sama-sama hadir di rahim Maria. Tetapi yang bersatu secara khusus dengan janin kemanusiaan Yesus itu adalah kealahan Sang Logos. Ya, saya sepakat, Pak. Nah, itu mau saya masukkan, Bapak tekankan. Nah, saat janin Maria itu dibentuk, apakah pembentukan janin Maria itu dilakukan Bapa melalui firman dan Roh Kudusnya juga? Begini, saya perlu ini saya khawatir salah kaprah semua ya. Jadi gini ya, begini penjelasan saya begini. Jangan dianggap ya, karena ada orang-orang beranggapan bahwa pembuahan dalam rahim Maria itu dalam pikiran mereka itu seperti pembentukan janin pada saat orang melakukan hubungan badan. Itu sama sekali tidak relevan dengan itu. Karena terjadinya kemanusiaan Yesus, janin kemanusiaan Yesus dalam rahim Bunda Maria itu bukan karena hubungan laki-laki dan perempuan, bukan karena hubungan Yusuf dengan Maria. Maka harus dihilangkan dari pikiran kita bahwa pembuahan dalam rahim Maria itu karena pertemuan sperma dengan indung telur dari Bunda Maria. Itu mesti dibuang jauh-jauh itu. Ya, Alkitab menegaskan bahwa bukan karena hubungan dengan laki-laki, tetapi karena mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kalau dikatakan Roh Kudus mengerjakan mujizat, sekaligus di sana ada Bapa, sekaligus di sana ada Anak. Tidak bisa dipisah ketiga pribadi ini. Tetapi secara unik Alkitab berkata, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus mengerjakan mujizat. Sehingga tercipta janin di dalam kandungan Maria. Hanya menggunakan wanita, tidak menggunakan laki-laki. Dan Tuhan itu sangat indah cara dia mencipta ya. Kalau saya boleh mengutip dari perkataan pendeta Stephen Tong, dia mengatakan begini. Ada 4 cara, ya perhatikan Pak ya, ada 4 cara Tuhan mencipta. Tuhan mencipta manusia. Pertama, Tuhan mencipta Adam di Taman Eden. Waktu Tuhan mencipta Adam di Taman Eden, dia tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Hanya ngambil dari debu tanah, dihembuskan nafas hidup, jadilah Adam. Itu pertama. Itu cara Tuhan mencipta pertama. Kedua, cara Tuhan mencipta itu adalah pakai laki-laki saja, tidak pakai perempuan. Itu penciptaan Hawa. Karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Sehingga Tuhan hanya pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Nah, ini cara kedua Tuhan mencipta manusia. Cara ketiga Tuhan mencipta manusia itu adalah bagaimana kita semua ini dicipta. Semua kita ini dicipta
tidak diciptakan sama seperti Adam, tidak diciptakan sama seperti Hawa. Semua kita diciptakan pakai laki-laki, pakai perempuan. Itulah papa dan mama kita. Ya, itu cara ketiga Tuhan mencipta. Ada cara keempat Tuhan menciptakan manusia, waktu membentuk atau menciptakan kemanusiaan atau janin kemanusiaan Yesus dalam kandungan. Di situ Tuhan hanya pakai perempuan saja, tidak pakai laki-laki. Ini berkebalikan ketika Tuhan menciptakan Hawa. Hanya pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Ketika Tuhan menciptakan kemanusiaan Yesus, natur manusia Yesus dalam kandungan Maria, itu pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Jadi Tuhan bisa mengerjakan itu. Maka begini, sama seperti kalau kita memikirkan penciptaan Adam, di sana tidak ada sperma, di sana tidak ada indung telur. Tuhan bisa mencipta. Waktu kita memikirkan, waktu Tuhan menciptakan Hawa, di sana tidak ada sperma laki-laki, di sana juga tidak ada indung telur perempuan, tapi dari tulang rusuk Adam, Tuhan bisa mencipta. Nah, yang butuh sperma dan indung telur siapa? Ya kita-kita ini. Nah, ketika natur kemanusiaan Yesus dibentuk dalam rahim Maria, hanya butuh sesuatu dari Maria. Ya, dalam hal ini alat-alat reproduksi daripada Bunda Maria, tetapi tidak butuh sama sekali dari laki-laki. Dan Roh Kudus mengerjakan mujizat itu. Jadi Sang Firman tidak turut bekerja, Pak. Sang Firman tidak turut bekerja bersama Roh Kudus menciptakan si janin itu, Pak. Konteksnya janin. Sebentar dulu. Tritunggal itu selalu bekerja bersama-sama, Pak. Kalau Bapak mendengarkan kuliah-kuliah saya mengenai Allah Tritunggal itu berseri-seri, selalu Allah Bapa itu bekerja melalui Anak dan di dalam kuasa Roh Kudus. Demikian juga dengan pembentukan janin kemanusiaan Yesus dalam perut Maria, itu pekerjaan Allah Bapa melalui Sang Firman dan di dalam kuasa mujizat Allah Roh Kudus. Ya, terima kasih, Pak. Jangan pernah memisahkan pekerjaan Allah Tritunggal, Pak. Allah Tritunggal bukan tiga Allah yang terpisah. Maka nanti kalau kita memisah-misahkan, orang Islam pikir, oh, orang Kristen sembah tiga Allah. Kita tidak menyembah tiga Allah. Hanya satu Allah, satu substansi Allah. Tetapi dalam diri yang satu substansi Allah ini, ada pribadi Bapa, ada pribadi Logos, Sang Firman, ada pribadi Roh Kudus. Ketiganya tidak sama pribadinya, berbeda. Bapa bukan Logos, Logos bukan Bapa. Logos bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Logos. Tetapi ketiganya tidak bisa dipisahkan. Sama-sama Maha Kuasa karena satu substansi saja, satu kemahakuasaan, satu kehendak, ya. Kemudian satu ketidakterbatasan, ya, satu substansi ilahi. Tetapi kita bisa membedakan dengan jelas secara unik, Bapa itu Allah Bapa, Logos itu Sang Firman, Roh Allah itu Roh Kudus, seperti itu. Dan pekerjaan Allah Tritunggal ini selalu ketiga-tiganya bekerja bersama-sama. Bapa mencipta melalui Anak dan di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Kalau Anda membaca kitab Kejadian, jelas sekali di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu merujuk kepada pekerjaan Allah Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong, ya, samudera raya menutupi seluruh bumi, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di sana ada Roh Kudus yang sedang menjadikan apa yang dicipta Allah Bapa. Ayat 3 muncul, berfirmanlah Allah. Itu artinya Allah Bapa mencipta melalui Sang Firman. Maka Yohanes, kalau saya membaca ini Injil Yohanes, ya. Saya coba buka, ya, saya sudah tutup tadi, ya. Anda sedikit bersabar. Ini sebetulnya sudah saya berulang-ulang jelaskan dalam pelajaran doktrin Tritunggal, ya. Tapi saya akan membuka lagi Yohanes 1 ayatnya yang ketiga, ya. Kalau saudara membaca di sana dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia yang dimaksud di situ itu Sang Firman. Tetapi terjemahan Indonesia di sini agak kurang tepat di sini. Karena istilah oleh di sini yang diterjemahkan oleh LAI sebagai oleh, itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu adalah istilah dia. Dia itu kalau dalam bahasa Inggris itu artinya through. Kalau bahasa Indonesia melalui. Sehingga terjemahan yang lebih tepat sebetulnya ini adalah bukan oleh, tetapi melalui. Sehingga kalau kata oleh ini saya ganti dengan kata melalui yang lebih tepat, bunyinya begini.
Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Dia yaitu Logos, ya. Dan tanpa Logos tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ini memberikan satu prinsip penting sekali bahwa Allah Bapa itu selalu mencipta melalui Sang Firman. Tidak bisa dengan cara lain. Allah mau menyelamatkan manusia hanya melalui firman. Allah mau memelihara dunia ini hanya melalui firman. Dan semua yang dilakukan Allah Bapa melalui firman itu terjadi dalam kuasa mujizat Allah Roh Kudus. Selalu seperti itu. Nah, maka begini. Ketika Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Ini menegaskan satu fakta bahwa pekerjaan Allah Bapa itu hanya melalui Yesus. Jadi kalau Anda mau selamat, harus percaya Yesus. Tidak percaya Yesus, tidak ada keselamatan. Ini penting sekali. Mau datang kepada Bapa, harus percaya firman-Nya. Percaya Sang Logos. Tanpa Logos yang sudah datang mengambil natur manusia yang sudah tergantung terkutuk di atas kayu salib, tidak mungkin ada keselamatan. Itu sebabnya Yesus berkata, Akulah Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Dalam bahasa aslinya atau paling tidak kalau kita merujuk kepada istilah Inggris itu jauh lebih jauh lebih penekanannya jauh lebih kuat ya di sana ya. I am the way. Artikel D dalam bahasa Inggris itu the way itu artinya jalan unik tertentu. Tidak semua itu jadi jalan, hanya Yesus. Itu maksudnya. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Jadi Anda lihat di sini Allah Bapa tidak pernah bekerja sendiri. Bapa selalu bekerja melalui firman dan apa yang dikerjakan Bapa melalui firman selalu terjadi dalam kuasa Allah Roh Kudus. Itulah pekerjaan Tritunggal. Demikian pembentukan janin Yesus, kemanusiaan Yesus dalam kandungan Maria. Selalu Bapa bekerja melalui Sang Firman dan di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Itu sebabnya Alkitab berkata, Maria mengandung oleh karena Roh Kudus. Karena yang secara efisien yang menjadikan terrealisasi janin itu ada tanpa laki-laki, itu adalah spesifik karya Roh Kudus. Jadi Bapa bekerja melalui firman dan itu dijadikan oleh Roh Kudus. Ini prinsip penting dalam memahami karya Allah Tritunggal. Nah, kalau Anda belajar Tritunggal secara akademik, Anda akan menemukan di sana nanti apa yang disebut opera ad intra. Opera ad intra itu karya Allah Tritunggal di dalam dirinya sendiri, di mana dipahami bahwa Sang Anak itu lahir secara kekal dari Bapa. Tidak ada waktunya. Berarti Bapa kekal, firman kekal. Roh Kudus dikatakan keluar dari Bapa dan Anak. Kalau gereja Ortodoks Timur percaya Roh Kudus hanya keluar dari Bapa. Ya, tetapi kalau gereja Barat ya mengatakan keluar dari Bapa dan Anak. Nah, keluarnya kapan? Secara kekal terjadi, tidak dalam kurun waktu. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa keluarnya Roh Kudus dari Bapa dan Anak itu kekal adanya. Berarti di mana Bapa ada, di situ ada Roh Kudus, di situ ada firman. Tidak bisa dipisah. Ya, itu opera ad intra. Lalu kita bicara juga opera ad extra. Itulah tadi yang saya jelaskan bahwa Allah Bapa kalau berkarya selalu melalui Anak dan di dalam kuasa Roh Kudus. Allah Bapa mencipta selalu melalui firman dan di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Allah Bapa memelihara alam semesta ini selalu melalui firman dan di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Allah Bapa menebus kita orang-orang berdosa selalu melalui firman. Itu sebabnya firman datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia dan mati terkutuk untuk kita. Dan semua itu terjadi selalu dalam kuasa Allah Roh Kudus. Semoga ini Anda paham ya, ini penjelasan sudah saya kira cukup komprehensif dan cukup lengkap ya. Mungkin satu lagi sebelum Anda keluar. Oh, Anda sudah keluar ya. Ya, baik. Ini saya buat satu orang lagi ya. Ini yang tadi antri kayaknya ini. Atau ini orang lain. Atau ini orang yang tadi, saya lupa. Saudara yang tadi ya? Iya Pak, tadi keputus Pak. Ya, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Ini sering dibahas di grup-grup Facebook dan grup-grup forum Kristen lainnya tentang pembentukan janin Maria dan bagaimana relasi perikoresis di dalam janin Maria itu secara Tritunggal. Penjelasan Bapak
sangat jelas, sangat padat. Nah, untuk kedepannya saya minta tolong Pak bisa dijelaskan lebih dalam tentang perikoresis karena banyak Trinitarian juga yang saling berbeda pendapat untuk hal ini Pak. Ini aja kalau bisa kasih saran. Terima kasih Pak MM. Ya, jadi pokoknya gini ya, kalau pemahamannya terhadap Tritunggal itu, misalnya model Erastus tadi ya, Bapa di sorga, tapi dihadir melalui Roh Kudus, itu berarti yang menghadir hanya Roh Kudus. Bapa hanya ada di sorga. Ini sudah salah. Jadi Allah Tritunggal itu hadir bersifat substansif ya. Artinya secara substansi dia hadir di mana-mana melampaui segala sesuatu dan juga bersifat pribadi. Bersifat pribadi berarti apa? Di mana Bapa ada, di situ ada Anak, di situ ada Roh Kudus dan ketiga pribadi ini maha hadir adanya. Juga melampaui ruang dan waktu sehingga bersifat transenden dan juga imanen. Ya itu tambahan saya ya. Mungkin ada orang lain yang mau masuk silakan ya. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam. Ya, mungkin Bapak bisa keluar sendiri aja ya. Jadi kalau masih ada saudara yang mau masuk, silakan bertanya jawab bebas malam hari ini karena tidak setiap live karena kurang waktu. Saya memberi kesempatan terutama orang Muslim. Saya sering melarang karena biasanya itu hanya khusus untuk Kristen. Tapi malam hari ini orang Muslim pun boleh masuk. Kalau ada yang mau mendengar, silakan masuk untuk bertanya jawab dengan saya. Sambil menunggu, saya coba lihat-lihat tulisan-tulisan di live chat ya. Tapi kalau cuma memaki-maki ya, saya tidak layani lah saudara ya. Ini mungkin ada yang chat secara private ya. Secara privat. MYM, saya tidak perlu masuk langsung ke StreamYard ya. Masuk aja, tidak apa-apa. Pertanyaan saya, Allah mengambil natur manusia adalah perspektif reform Calvinisme ya. Bukan. Itu perspektif yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Ketika Rasul Yohanes, ya, maka gini loh, membaca Alkitab itu tidak boleh dikurung oleh satu teks tertentu, lalu kita terkurung di sana, lalu memikir-mikirkan, lalu tafsir itu secara terpencil, secara tersendiri, maka kita bahaya sekali, itu bisa sesat itu. Anda membaca Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ini versi Indonesia, ini sudah sangat fleksibel ini terjemahannya ya. Ya, karena dalam bahasa aslinya itu istilahnya sarx ya. Jadi sarx itu kan merujuk kepada daging ya, atau tubuh daging ya. Tetapi apakah maksud Yohanes hanya daging, seonggok daging gitu? Jadi waktu Yesus mengambil natur manusia, berinkarnasi ya, mengambil natur manusia, hanya seonggok daging yang diambil. Yang diisi dengan Roh Allah begitu ya. Pribadi kedua Sang Logos. Ini sudah ajaran sesat ini. Kemanusiaan Yesus tubuh dan jiwa, dan ini LAI saya acungkan jempol di sini karena ini dia melibatkan penafsiran yang benar ini, yang seimbang dengan apa yang dikatakan oleh seluruh Alkitab, sehingga dikatakan di sana firman itu telah menjadi manusia. Ya, kalau dia menerjemahkan secara saklek ya, secara betul-betul ikut kata aslinya, sebetulnya kan terjemahannya gini, firman itu telah menjadi daging, begitu seharusnya. Tapi ini fleksibel dan ini betul-betul benar ini. Ya, karena kalau Anda membaca tulisan Rasul Yohanes, yang dimaksud firman telah menjadi daging itu, ya, itu kan manusia Yesus yang berjalan di bumi. Dan Rasul Yohanes mengatakan, ini yang saya maksud kemanusiaan Yesus ya, yang berjalan di bumi, yang tentu jangan berpikir itu terpisah dari kealahan, ya, tidak bisa. Ya, kemanusiaan Yesus ada di mana ya? Ya, kealahan Yesus ada di situ ya, bersatu sedemikian rupa, tidak bisa dibagi, tidak bisa dipisah, tidak bercampur, tidak berubah. Tetapi yang diraba, yang bercakap-cakap dengan Rasul Yohanes dan para rasul yang lain yang makan bersama-sama, itu kan natur kemanusiaan Yesus. Jadi ketika Yohanes berkata firman itu menjadi daging, itu artinya mengambil natur manusia seutuhnya, 100% manusia. Dan ini bukan hanya reform yang percaya seperti itu, ini adalah pemahaman sepanjang sejarah. Hanya sayang saja banyak pengajar kurang tepat menggunakan istilah, misalnya menggunakan istilah menjelma tanpa penjelasan, sehingga nanti orang seperti Erastus itu salah kaprah. Artinya orang-orang seperti Erastus itu menjadi apa namanya, mengatakan
malah menggunakan perspektif dari agama lain ya, itu inkarnasi itu kan seperti mistis begitu, berubah wujud begitu ya. Itu bukan konsep inkarnasi Kristen, bukan konsep inkarnasi yang diajarkan Yohanes. Yang diajarkan Yohanes ini firman itu mengambil natur manusia seutuhnya. Seutuh-utuhnya manusia. Sehingga dia boleh datang, dilihat, mengajar, taat, menderita, sampai mati terkutuk di atas kayu salib. Ya. Jadi mengambil natur manusia itu bukan pemahaman hanya reform ya. Seluruh gereja yang percaya di natur Kristus. Percaya bahwa kemanusiaan Yesus betul-betul kemanusiaan sejati. Saya bukakan Anda sekarang apa yang dinyatakan dalam rumusan Konsili Kalsedon ya. Ya. Mudah-mudahan saya dapat, karena saya tidak persiapkan ini tadi ya. Mudah-mudahan saya dapat ya. Ya, saya coba buka bahasa Inggrisnya aja ya. Sebentar. Ini dapat enggak? Sebentar ya, saudara ya. Ini saya tidak mempersiapkan tadi, tapi mudah-mudahan saya mendapatkannya ya. Ini kayaknya ini. Therefore, following the Holy Fathers, we all with one accord teach men to acknowledge one of the same Son, our Lord Jesus Christ, at once complete in Godhead and complete in manhood. Ya, saya membacakan ini ya. Ya. Therefore, following the Holy Fathers, we all with one accord teach men to acknowledge one of the same Son, our Lord Jesus Christ, at once complete, perhatikan istilah complete in Godhead and complete in manhood. Ini kalau saya terjemahkan secara bebas begini. Karena itu, therefore ya, mengikuti bapak-bapak gereja, bapak-bapak yang suci, the Holy Fathers, kami semua sepakat, we all with one accord, teach men to acknowledge, ya, mengajarkan untuk mengajarkan kepada orang-orang ya untuk memahami ya satu dan anak yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat bersamaan atau saat yang sama, Allah sepenuhnya, complete in Godhead and complete in manhood. Allah sepenuhnya complete in Godhead and complete in manhood. Manusia sepenuhnya. Ini jelas pernyataan Konsili Kalsedon yang diterima oleh orang-orang percaya sepanjang sejarah, kecuali Erastus Sabdono itu yang menolak. Ya, kecuali aliran-aliran sesat yang menolak ya. Gereja sepanjang sejarah menerima ini. Jadi kalau begitu waktu inkarnasi Yesus itu, Logos itu mengambil natur manusia seutuhnya, maka di sini dikatakan complete in manhood. Kalau complete in manhood berarti ada tubuh, ada jiwa dong. Kalau cuma seonggok daging yang diambil pada saat inkarnasi, itu bukan sepenuhnya manusia, itu hanya seonggok daging. Sedangkan manusia tubuh dan jiwa. Dan kemanusiaan Yesus, sekali lagi saya tegaskan, tidak membentuk pribadi sendiri, tetapi itu tidak berarti bahwa kemanusiaan Yesus tidak berpribadi. Kemanusiaan Yesus otomatis mengambil bagian dalam pribadi Sang Logos, pribadi kedua Allah Tritunggal. Sehingga kemanusiaan Yesus, pribadinya apa? Ya pribadi Logos itu. Jadi hanya ada satu pribadi Logos, dengan dua natur yang berbeda, tetapi bersatu sedemikian rupa, tidak bisa dibagi, tidak bisa dipisah, tidak bercampur, tidak berubah. Saya baca terus ini ya, biar jelas ini rumusannya. Truly God and truly man, consisting also of a reasonable soul and body. Perhatikan baik-baik. Ya, terdiri juga dari jiwa yang rasional, a reasonable soul, jiwa yang rasional, and a body. Berarti ada jiwa, ada tubuh. Anda menyangkal bahwa Yesus hanya tubuh saja, natur manusianya, sedangkan jiwanya itu langsung diisi oleh Roh Allah.
itu sudah ajaran sesat itu. Itu ajaran sesat, itu bukan manusia sungguh-sungguh artinya. Perhatikan ya, Konsili Chalcedon ini sangat clear ini di sini. Consisting also of a reasonable soul and body, of one substance with the Father as regards his Godhead, and at the same time of one substance with us as regards his manhood. Jadi satu substansi dengan Bapa dalam kealahannya, dan satu substansi dengan kita manusia dalam kemanusiaannya. Ini yang mau ditegaskan di sana ya. Like us in all respect, seperti kita dalam segala sesuatu, apart from sin, kecuali tidak berdosa, ini jauh dari dosa ya, tidak berdosa. As regards his Godhead, begotten of the Father before the age, but yet as regards his manhood, begotten for us men and for our salvation. Ini saya jelaskan begini. Jadi Yesus ini dalam natur Allahnya itu Allah sepenuhnya sama dengan Bapa. Ya, dalam kemanusiaannya manusia sepenuhnya punya tubuh dan jiwa. Ya, seperti itu. Dalam segala sesuatu dia sama dengan kita, hanya satu saja. Dia tidak berdosa. Dan ini secara persis mengutip apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani ya. Dan juga secara eksplisit di Injil Yohanes ketika Yesus menantang orang-orang Yahudi yang mendebat dia di Yohanes pasal yang ke-8. Siapa yang membuktikan, ya siapa di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tidak satu pun yang bisa membuktikan Yesus berbuat dosa, karena memang Yesus tidak pernah berdosa. Ya, dan di bagian-bagian lain itu nyata sekali secara implisit Yesus itu suci adanya dan tidak berdosa. Saya kira sudah jelas ini ya. Jadi saudara mau mengatakan ini hanya reform saja, itu salah. Bukan hanya reform saja. Ini masih ada yang masuk ya. Saya kira mungkin Pak Ferry ini kalau mau masuk, saya kasih waktu singkat tepat jelas. Ya, ini dengar dulu sebelum saya masukkan ya. Saya sudah bicara cukup lama ya. Pak Ferry ini saya masukkan, Anda bicara singkat tepat jelas. Setelah itu saya memberikan satu kali tanggapan dan saya tutup live streaming ini. Ya, kalau yang Muslim tidak mau masuk, ya sudah, ruginya sendiri. Padahal ini ruang khusus malam ini saya izinkan mereka. Memang dalam live streaming yang lain, karena saya tidak mau mengacaukan ya streaming saya, karena sebetulnya ruang itu kan khusus untuk Kristen ya, menanggapi pendeta Erastus atau yang lainnya ya. Tapi biasanya mereka masuk ya. Kalau mereka masuk saya tolak ya. Tapi sekarang waktu Anda orang-orang Muslim masuk, tapi nggak mau masuk, ya sudah, ruginya Anda sendiri ya. Jadi saya tinggal terima Pak Ferry ini, entah Pak Ferry ini orang Kristen apa Islam ya, saya terima, silakan bicara singkat tepat jelas, dan setelah itu saya kasih respons, dan saya tutup live streaming ini. Pak MIM, malam Pak MIM. Yang saya mau tanyakan, apakah Allah yang mengambil natur manusia atau ya, logos silakan, Pak. Yang bicara ulang, Pak. Apakah Allah yang mengambil natur manusia atau logos yang menjadi manusia? Ya, gitu, Pak. Ini ya sudah, saya sudah jelas ya. Saya beri tanggapan satu kali, setelah itu saya tutup live streaming ini. Ini pertanyaan bagus ya. Ini pertanyaan bagus supaya tidak menimbulkan salah kaprah. Iya Pak. Ya. Sebentar Pak. Saya sudah. Karena kalau logos mengambil logos menjadi manusia, berarti logos meninggalkan kealahannya. Oh, tidak demikian. Salah itu, salah. Bukan itu maksudnya. Jadi gini saya memberi penjelasan sekarang ya. Berarti Pak MY, berarti yang salah terjemahan LA itu salah. Sebenarnya Allah yang mengambil natur manusia, bukan logos. Saya belum menjawab, Anda sudah bicara sendiri, bagaimana ini? Ya, oke. Ini bagaimana lanjut. Anda ini? Ya, saya sudah jelas pertanyaan Anda dan saya jawab secara komplit. Setelah itu saya tutup live streaming ini. Jadi Anda dengarkan. Ya, jadi gini. Ya, Allah mengambil natur manusia. In general, secara umum masih tetap bisa dibenarkan, ya, secara umum, ya. Tetapi di dalam konteks khusus,
yang sungguh-sungguh datang mengambil natur manusia itu adalah Sang Logos. Jadi kalau bicara Allah, itu bicara Tritunggal. Bicara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Allah, Elohim itu Tritunggal. Ya, tidak seperti pemahaman Erastus Sabdono yang mengatakan Elohim itu ya Bapa Yahweh. Yesus juga bisa disebut Elohim, tapi Elohim yang rendah. Ya, ya. Jadi Elohim itu adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Lalu kemudian kalau dikatakan Allah mengambil natur manusia, tetap in general that is true. Kenapa? Karena Sang Logos adalah Allah. Tetapi secara spesifik atau secara khusus yang mengambil natur manusia itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Nah, Anda tadi berkata, berarti dia meninggalkan kealahannya. Bagaimana Anda bisa memisahkan antara pribadi kedua dengan substansi kealahannya? Ini sesuatu yang nonsens. Pribadi kedua Allah Tritunggal itu mempunyai kualitas kealahan sepenuhnya, sama dengan Bapa, sama dengan Anak. Nah, maka ketika Sang Logos itu datang mengambil natur manusia, Sang Firman, natur kemanusiaan itu yang diambil, yang ditambahkan. Anda jangan berpikir menanggalkan keilahian, seolah-olah Logos ini terbatas. Ya, ini dari kosakata, dari bahasa ini sudah banyak yang rancu ya. Seolah-olah Logos, sebentar dulu. Manusia. Sebentar dulu, saya jelaskan. Seolah-olah ya, Logos ini turun dari sorga secara terbatas, lalu mengambil natur manusia. Ini bagaimana? Logos itu tidak terbatas, ada di mana-mana. Dia transenden dan imanen karena dia adalah Allah sepenuhnya. Maka ketika Logos mengambil natur manusia, jangan dipikir dia turun dari, yang turun apanya? Dia ada di dunia kok. Ada di sorga, ada di dunia, ada di mana-mana. Transenden dan imanen. Jadi pengertiannya begini, ketika Logos mengambil natur manusia itu jangan dipikir dia turun dari atas meninggalkan kealahan. Istilah turun meninggalkan kealahan. Kalau begitu kealahannya terbatas dong. Terbatas hanya ada di atas, di bumi tidak ada kealahan. Ini kacau sekali. Ini makanya banyak perspektif yang sangat kacau dan sangat rancu yang saya perlu luruskan. Logos itu adalah Allah sepenuhnya. Berarti pribadi Logos itu tidak terbatas. Dia maha hadir, dia ada di mana-mana. Kealahan Yesus, kealahan Allah Tritunggal, kealahan Bapa, kealahan Roh Kudus, itu ada di mana-mana, kekal adanya, maha hadir. Maka ketika dikatakan Logos mengambil natur manusia, bukan dia turun dari, tidak turun, Logos sudah ada di bumi, ada di surga, ada di bumi. Itu hanya berarti bahwa dia mengambil natur manusia ditambahkan kepada natur Allahnya. Hanya itu artinya. Jangan pikir aneh-aneh turun dari surga. Ya, berarti gini ya. Pak MM, arti Logos itu mengambil natur manusia. Berarti bukan sesuai dengan terjemahan LAI itu salah. Berarti bukan Logos menjadi manusia, tetapi mengambil natur manusia. Karena kan beda, mengambil dengan menjadi kan beda, Pak Emil. Anda Muslim apa Kristen ini? Kristen, Pak. Kristen. Jangan bohong Anda, jangan bohong. Anda ya. Dari cara bicara ini orang Muslim ini. Oh, Kristen, Pak. Saya Kristen. Ya, Kristen ya. Ya. Saya sudah jelaskan tadi, kalau Anda memperhatikan tadi, kalau mau membaca Alkitab itu, jangan terfokus pada satu teks tertentu lalu Anda tafsir sendiri itu saja dan membuang yang lainnya atau mengabaikan yang lainnya. Kita membaca Alkitab tidak seperti begini, itu. Pak, yang saya mau bedakan ini antara mengambil dengan menjadi. Mengambil dan menjadi. Berarti terjemahan LAI itu salah, Pak ya. Begitu. Seharusnya mengambil natur manusia. Itu, jadi Logos mengambil makanya Anda dengar saya dulu. Membaca satu teks itu dibaca berdasarkan terang ayat-ayat yang lain. Anda paham nggak? Kalau Anda hanya terfokus pada di sana, fokus pada ayat itu tok saja, itu bisa sangat-sangat menyesatkan. Itu bisa sangat-sangat menyesatkan. Maka ketika dikatakan ya, firman itu menjadi daging, itu pasti maksudnya bukan firman itu berubah menjadi daging. Itu sesuatu yang omong kosong. Tidak mungkin itu firman, Sang Logos itu berubah menjadi daging atau berubah menjadi manusia. Salah ya Pak, ini ya salah terjemahannya.
Bukan masalah salah terjemahan. Anda yang salah tafsir istilah menjadi itu. Istilah menjadi tidak harus ditafsirkan berubah. Itu tidak dikatakan berubah loh di sana. Bahasa aslinya itu bukan berubah. Bahasa aslinya itu menjadi. Menjadi berarti mungkin yang mengambil natur manusia. Mengambil natur manusia itu hasil konsili Kalsedon kan, itu aja. Jadi beda dengan apa yang dikatakan LAI. Sebentar dulu. Anda sudah menipu masukin. Anda orang Islam ini. Anda orang Islam, jangan bohong, ya. Anda menipu dosa loh. Anda menipu dosa loh. Saya Kristen dari saksi-saksi Yehova. Nah, berarti Anda bukan Kristen. Bukan Kristen Anda saksi Yehova. Kristen. Kita ini lagi membicarakan tentang firman Allah. Jadi masing-masing kita yang mana yang Kristen yang benar. Sebentar dulu. Jadi kita uji. Sebentar dulu. Ada beberapa kesalahan Anda nih. Pertama tadi saya kasih satu kali kesempatan karena saya sudah mau tutup dan saya beri tanggapan selesai semuanya. Ya, Anda mau debat dengan saya. Ya. Sebentar dulu. Ya, itu yang pertama ya. Anda tidak mempunyai etika atau moral yang beres di sini. Ya. Kedua, iya, saya mau tutup tadi. Dan saya tidak berniat berdebat, hanya bertanya jawab. Dan saya sudah memberikan Anda satu kali kesempatan, tapi Anda mau debat sama saya. Anda moral saya anggap saya tidak mau berdebat. Saya cuma mau bedakan, Pak. Tadi Pak. Sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Ini Anda sudah ini Anda sudah rampas-rampas saya masih bicara Anda. Ini etika Anda tidak ada. Secara moral Anda low ini. Ya, itu pertama. Yang kedua, Anda tidak jujur. Kristen, saksi-saksi Yehova bukan Kristen karena Anda tidak percaya Yesus adalah Allah sepenuhnya. Anda percaya Yesus Allah yang dicipta. Anda bukan Kristen. Itu kedua. Yesus juga disebut Allah. Ya, itu yang kedua, ya. Itu yang kedua. Ketiga, Anda mau menggiring penjelasan saya supaya cocok dengan pemahaman Anda yang saksi-saksi Yehova. Lalu Anda kemudian memaksakan Kalsedon tafsiran. Coba Anda buka sekarang. Coba Anda, kalau Anda punya laptop sekarang, saya suruh Anda baca bahasa aslinya itu. Coba, Yohanes 1 ayat 14. Ya, maksud saya gini Pak, maksudnya tidak maksud mengambil natur manusia itu kan dari hasil konsili Kalsedon, ya kan begitu. Tidak. Sebelum Anda ngomong itu, Anda buka sekarang bahasa asli. Coba Anda baca. Kalau ada di sana istilah firman berubah menjadi manusia. Coba Anda buka. Saya cuma ikut LAI aja, Pak. Di LAI itu kan dikatakan firman menjadi ikut manusia. LAI, Sang logos itu Anda menjadi. Ini ikut begini. Anda ikut berarti LAI ini sangat miskin ya? sekali. Berarti LAI salah kalau gitu. Ya, maksud saya gini. Jadi Anda ikut LAI saja. Anda miskin sekali pengetahuannya ini. Saya tantang Anda bahasa asli sekarang. Langsung ayo. Coba. Saya juga buka di sini. Kita buktikan apakah itu maksudnya logos berubah menjadi manusia. Coba ayo. Makanya jangan sok, Pak. Ikut saja itu tadi. Saya yang bukan mau debat sama Anda, ya. Jadi saya ini orang baik, Pak. Jadi Anda tanya aja tadi, Anda ngaku saksi Yehova enggak apa-apa. Saya jawab dengan jujur, tuntas semua. Selesai dulu. Nanti kalau ada lain kali saya buka ruang lagi, Anda masuk. Begitu. Itu caranya, Pak. Harus beretika, Pak. Seperti itu. Ya, lanjut. Tidak lanjut saya, Anda yang membuka sekarang. Kita buktikan sekarang. Apakah di sana maksudnya itu logos berubah menjadi manusia? Saya gini Pak Emian, saya cuma mau tahu apakah Anda ini gimana mengambil natur dengan menjelma, ya kan itu kan beda. Jadi mengambil itu hasilkan hasil konsili Kalsedon. Daripada Anda repot-repot menjadi manusia itu. Gini dulu Pak. Daripada Anda repot-repot, langsung kita buka bahasa asli sekarang, Pak. Ayo Anda buka. Allah punya laptop di sana, buka. Yohanes 1, bahasa asli. Saya nggak punya nih, Pak. Saya lagi sambil nonton TV nih. Jadi di HP, saya cuma pakai HP aja ini. Iya, di HP bisa. Di HP bisa, di Google bisa. Anda buka interlinear di situ, di Google bisa. Ayolah, Pak. Ayo. Buka. Kalau Anda bisa membuktikan di sana, kalau Anda bisa membuktikan di sana bahwa istilah Yohanes 14 itu saja karena Pak, selama ini saya dengar selalu mengatakan bahwa mengambil natur manusia. Jadi bukan menjadi manusia, tapi mengambil natur. Jadi itu saya mau bedakan. Istilah menjadi manusia itu artinya mengambil natur manusia dan bukan berubah jadi manusia. Kan clear itu, sangat clear itu. Jadi sudahlah ya, Anda tidak bisa debat sama saya, jadi baik ya. Ini mungkin masih ada yang antri ini.
tapi saya sudah mau tutup ya. Ya. Oke, jadi masih makasih ada. Pak Emil. Saya kira saya cukup ya. Ya, makasih. Tadi di awal-awal sudah saya kasih kesempatan, tidak mau masuk, ya sudah. Jadi saya sudah tutup. Ya, lain kali saya buka lagi, Islam boleh masuk, Kristen boleh masuk, saksi-saksi Yehova boleh masuk, pengikut Erastus Sabdono boleh masuk, semua boleh masuk ya. Tapi kalau yang meleter tele-tele, tidak jelas arah bicaranya, ya saya keluarkan saja. Ya baik, saudara, terima kasih. Saudara sudah bersama-sama dengan saya. Sampai ketemu di dalam live streaming saya selanjutnya. Saya akan coba cari waktu lagi nanti membuka ruang untuk tanya jawab. Tapi mungkin itu setelah saya membahas seri Logos. Mungkin ini bagian terakhir nanti ya untuk menanggapi pengajaran Erastus Sabdono. Saya berencana seri Logos berikutnya itu adalah Logos dan logika, ya, logik. Karena di dalam penjelasan Erastus Sabdono mengindikasikan bahwa, oh, ndak usah pakai logika. Ini tafsiran bapak-bapak gereja, ya, konsili-konsili, terpengaruh filsafat, masalah logis katanya. Kita kembali kepada Alkitab saja. Padahal pada saat yang sama, Erastus Sabdono berusaha menggunakan logikanya untuk menafsir teks-teks Alkitab, lalu dia mengajar. Nah, ini yang saya mau kupas tuntas pada seri Logos yang berikutnya. Harap saudara-saudara bisa mengikuti. Dan setelah itu saya akan mencoba membuka ruang tanya jawab seperti ini lagi. Semua boleh masuk. Ya, tentu ada aturannya, ada etikanya. Tanya jawab, bukan debat. Ya, karena kalau debat itu nggak banyak yang ngaco, banyak yang ngawur, dan saya tidak mau terprovokasi untuk debat-debat kacangan atau debat-debat pasar, debat kusir ya. Tanya jawab. Jadi kalau saya sudah menjawab, saya kasih kesempatan untuk bertanya lagi mungkin 1-2 kali, tapi kalau waktunya terbatas, cukup 1 orang 1 pertanyaan. Ya, saya kira sampai di sini saudara, Tuhan memberkati kita sekalian.